dari Allah ketika saya bisa dipertemukan oleh rindu Baitullah, karena berbagai lembaga atau berbagai biro umroh telah datang ke rumah ini, ada yang berjam-jam, ada yang berkali-kali, tapi ini cara Allah mempertemukannya sangat indah ketika saya membawa beberapa jamaah ke bandara, biro lain ya, biro lain sebelum ribat. Nah, kemudian saya alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Maruf ya, kemudian Ustadz Malang, kemudian kita diajak bergabung ya. Dan ini yang kemudian merasa, kalau bahasa anak muda sekarang itu diribat itu gue banget, karena memang ini hidayah ya, Allah mempertemukan lewat biro ini sehingga merasa sudah ngeklik, merasa satu hati satu jiwa, kalau bahasa kerennya itu sudah sehati sejati. Nah inilah makanya kami begitu bersama ribat itu tak bisa ke lain hati. Insya Allah itu yang Allah yang mempertemukan. Kalau nggak salah itu tahun 2017 dan sekarang sudah 2023, berarti selama 6 tahun kami terus bersama ribat rindu Baitullah. Sebenarnya banyak sekali biro-biro umroh. Nah, setiap orang mau bergabung dengan biro, tentu mereka kepingin tahu apa kelebihan, apa keunggulan, apa keunikan yang ada di biro ini. Nah, itulah yang kemudian membuat kita sendiri ya tertarik, kemudian orang lain tertarik. Nah, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana ribat ya, caranya adalah bergabung dulu, merasakannya, menyelaminya, menikmatinya, kemudian baru bisa menceritakannya. Dan itulah yang saya rasakan. Jadi saya begitu bergabung, baik sebagai jamaah maupun sebagai pembimbing, merasakan. Nah, nilai terpenting dari ribat adalah bagaimana nawa itu kita bersama-sama, niat kita adalah beribadah semata-mata dengan sarana biro umroh ini. Kita memperkuat keimanan, ketakwaan, dan kalau saya sendiri punya prinsip bagaimana nanti sebuah sarana lembaga ini bisa menjadi satu. Nasrul Fikroh untuk mensiarkan ya, Nasrul Fikroh mensiarkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, Tanmiyatul Kafa'ah untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, keahlian, tenaga. Dan yang ketiga adalah untuk baru kasbul ma'isyah, kita mendapatkan ya rezeki dari sini. Nah, jadi banyak orang yang setelah jadi anggota, jadi jamaah, kemudian juga menjadi marketer atau menjadi bagian tak terpisahkan dari ribat. Itu cara kami, sehingga mereka merasakan dilayani, merasakan dihargai, merasakan bersama ribat itu mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, makanya saya sendiri punya tagline yang moga-moga nanti bisa bermanfaat. Yang sudah saya rasakan bersama ribat itu gini: mensahabatkan relasi adalah komitmen kami. Nah, jadi setiap orang yang bersama ribat itu otomatis menjadi sahabat, dan itu yang menjadi komitmen untuk dilayani, sehingga mereka dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 ke 16 dan seterusnya. Itu cara kita memberikan sebuah sentuhan kepada masyarakat, kepada para jamaah maupun calon jamaah maupun bahkan keluarganya. Jadi setelah dirinya umroh, kemudian ngajak mungkin pasangannya, suami atau istrinya, kemudian keluarganya, anak-anaknya. Inilah yang kemudian menjadi satu keunggulan, karena kita merasakan kenikmatan beribadah bersama rindu Baitullah. Pertama, pembimbing adalah menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh teladan. Maka untuk bisa menjadi seorang pembimbing, dia tentu harus punya ilmu yang mumpuni, terus belajar, menjadi pembelajar, juga terus mencari pengalaman-pengalaman terbaik, kemudian juga memperkuat hubungannya dengan Allah, kemudian juga banyak mendengar dari jamaah maupun calon jamaah maupun dari informasi dari berbagai biro, agar kita selalu memperbaiki. Maka pertama, meningkatkan kapasitas ya. Itu yang pertama, meningkatkan kapasitas baik keilmuan maupun kapasitas profesi. Yang kedua, membangun integritas
integritas itu adalah menjaga kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi ini bisa sebagai keteladanan atau ukhuwah. Nah, kemudian setelah itu kita insya Allah bisa menjadi pembimbing yang berkualitas, yang betul-betul menjiwai, dan kemudian karena kita menjiwai, menikmati, maka jamaah pun akan merasakan pantulan spiritualnya, ya, pantulan spiritual yang kita jalani, sehingga betul-betul membimbing bukan sekedar membawa orang, tapi membawa hatinya ke tanah suci. Insya Allah begitu. Kita sedang menjadi tamu Allah, maka kita pertama tentunya memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian tentunya juga nanti memperbanyak istighfar. Kemudian kita berdoa memohon. Nah, kemudian juga tentu dengan cara itu maka Allah akan berikan jalan keluar sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ketakwaan itu akan menjadi wadah dari ilmu-ilmu yang kita miliki sehingga menjadi solusi. Nah, itu penting. Jadi misalnya ada masalah apapun, mungkin ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang hilang, ya, alhamdulillah kita selalu kita patuh, kita ayo istighfar, ayo kita bersama-sama berdoa, kita menjaga suasana hati dan sebagainya. Qadarullah itu Allah mudahkan. Nah, itu persoalan-persoalan teknis apapun tidak lepas dari pertolongan Allah atau qadarullah. Karena makanya kita selalu mengajak jamaah agar menggantungkan dengan Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, maupun memperbanyak istighfar. Jadi itu. Jadi solusi-solusi kendala-kendala yang ada di lapangan insya Allah akan mudah diatasi selama kita memang benar-benar merasa sebagai tamu-tamu Allah, sehingga kita mohon, ya Allah, tolonglah kami ya Allah menjadi tamu ya Allah, agar kami diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dan kekuatan menjalani semua rukun-rukun sunnah-sunnah dalam ibadah. Alhamdulillah di Ribat itu masya Allah kita mempersiapkan sesuatu yang dengan baik. Ada pepatah mengatakan gini, orang yang gagal mempersiapkan dia mempersiapkan kegagalan. Orang yang naik panggung tanpa persiapan maka dia akan turun panggung tanpa penghormatan. Nah, di Ribat kita berusaha ya memberikan servis excellent, pelayanan terbaik dengan menyiapkan perangkat-perangkat yang sangat dibutuhkan oleh jamaah. Pertama, tentu secara teknis itu seperti perlengkapan koper besar, kemudian tas punggung, kemudian tas kecil, kemudian ada baju batik, kemudian ada slayer, ada rompi. Ya, ini ada rahasia kenapa perlu pakai rompi. Rompi ini agar mudah dikenali, mudah dicari, dan itu akan memperkuat juga ikatan hati. Nah, selain itu tentu perlengkapan panduan, kemudian juga termasuk perlengkapan memberikan manasik yang sangat dibutuhkan, kemudian juga ada sarana-sarana yang lain yang itu akan sangat membantu. Jadi prinsipnya kami di Rindu Baitullah ingin membantu ibadah para jamaah itu dengan sebaik-baiknya, maka kami berusaha mempersiapkan termasuk saya seperti ini, itu memudahkan untuk ketika oh itu dari Ribat, hingga kita bisa segera mengumpul, kita bersama, segera pulang bareng ke hotel. Nah, ini makanya kebersamaan itu bisa terbangun karena ada perlengkapan yang menyatukan sebagai sarananya, gitu ya. Jadi ini penting. Kadang-kadang orang menganggapnya tidak penting, tapi ini sangat-sangat berharga bagi kami. Termasuk kami itu memberikan layanan siap saji, artinya jamaah tinggal berangkat, ngurus paspor dari mendaftarkan, kemudian segera didaftarkan, mendapatkan paspor, datang tinggal foto. Dan juga apa, jamaah merasa jadi sulit banget, wah enak ya melu Ribat, tahu-tahu punya paspor, tahu-tahu tinggal berangkat, tapi dibimbing manasik dan selalu didampingi. Jadi perlengkapan tidak hanya sifatnya material, tapi juga spiritual, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan penguatan, sehingga jamaah merasa ayem, merasa tenang, merasa bersama. Insya Allah begitu.
Kami punya prinsip yang pertama itu prinsipnya ada zero to hero. Kita menjaga dulu ya, menjaga keikhlasan dulu. Jadi Biro itu berusaha menjaga keikhlasan karena bahasa Jawa itu lemah teles Jawa dibales. Nah setelah itu kita berusaha give the best, memberikan layanan terbaik karena apa yang kita berikan yang terbaik pasti kembali kepada kita. Hal jazaa ihsan ila ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah jadi ketika jamaah mendapatkan layanan terbaik itu sesungguhnya bukan hanya bermanfaat untuk jamaah, tapi bermanfaat untuk kelangsungan biro itu terus menerus. Sehingga apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu kembang lambe itu word of mouth ya. Jadi dikenal dari jamaah ke jamaah terus menyebar. Bahkan ada jamaah dari Papua kemarin ya. Itu ada jamaah dari berbagai bahkan ada yang mau daftar dari misalnya ada yang minta Pak buka ribat di Palembang misalnya. Ya sebentar nanti kita pikirkan. Nah inilah jadi prinsip kami ada bahasa mudanya itu ada dari zero to hero dan menjadi give the best ya, give the best, berikan yang terbaik. Memang kita tidak sempurna tapi kita berusaha memberikan yang terbaik. Nah itu kita di Ribat itu satu hal yang cukup penting adalah menjaga kekompakan ya, menjaga kekompakan dengan saling menghormati ketika ada perbedaan, tetapi kita sama-sama beribadah, kita sama-sama ingin mencari ridha Allah. Maka kompak itu tidak harus selalu podoplok enggak, tapi justru kalau bahasa saya itu bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, kemudian konsisten ya, dalam berdakwah dan santun dalam muamalah. Nah ini menarik ya. Jadi 5 tadi ya, ini akan menjadi kekuatan yang akan nanti sebuah lembaga itu ya namanya orang banyak itu kita harus istilahnya asui ya, bisa memberikan ruang yang nyaman buat semuanya. Insya Allah seperti itu yang akan terus kita jaga, kita kelola karena prinsip kita adalah mencari ridha Allah itu yang utama. Pertama ada namanya tanggung jawab spiritual. Tanggung jawab spiritual itu kepada Allah, bahwa kita sedang membawa jamaah ingin agar dia ibadahnya diterima oleh Allah. Dengan cara itulah, dengan tanggung jawab inilah kemudian kita melengkapi dengan tanggung jawab yang kedua ya. Kalau tadi spiritual itu bahasa modern, tanggung jawab ilahiyah. Yang kedua tanggung jawab ilmiah. Nah, berarti kita punya tanggung jawab untuk selalu belajar, mengupdate ya, keilmuan, bahasa, keterampilan, wawasan dan hal-hal yang terbaru. Nah, yang ketiga ini tanggung jawab amaliyah. Nah, karena ada ya orang lain mungkin setelah sampai ke tanah suci, sampai ke Medina ya silakan jamaah berangkat sendiri. Jadi kita enggak, kita ingin menyatu dengan jamaah dalam bentuk tanggung jawab amaliyah. Jadi kita bareng-bareng monggo Pak sini, monggo Bu sini. Jadi Masya Allah itu menjadi sebuah kenangan tadi yang kita kenangan terindah. Ya Allah kok ingin tadi berangkat ke Baitullah bersama rindu Baitullah, ya monggo. Makanya tugas kita lah berikan yang terbaik dengan cara tadi tanggung jawab ilahiyah kepada Allah ini sebagai ibadah berusaha untuk sesuai ya, sekitar mungkin dengan sunnah ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Yang kedua ilmiah, berarti kita berusaha untuk mencari rujukan sumber-sumber referensi dan ilmu yang terus kita perbaiki. Dan yang ketiga amaliyah, agar kita menjalankan ibadah ini betul-betul menjadi perjalanan yang menyenangkan, yang membahagiakan, bahkan bisa menjadi bekal untuk meniti kehidupan. Ribat bukan sekedar biro untuk biro untuk mencari uang, tapi di ribat ini kita ingin mempererat persaudaraan karena keimanan, karena kita ingin memperbanyak keluarga dimanapun, memperbanyak silaturahmi. Kata orang Jawa itu ya, Tuno Saka ning bali sana. Mungkin sedikit secara mungkin finansial, tapi kita mendapatkan keuntungan saudara yang banyak. Nah itu yang tadi saya sebut di awal, mensahabatkan relasi adalah komitmen kami, dan itu dimulai dari para pembimbingnya.
misalnya ada yang keselingkuhan, kepaliman, ada yang punya kesusahan, kita segera saling membantu. Bahkan ada yang sedang berada di tanah suci membantu yang di negeri ini, atau yang di sini ada kesusahan sana ikut mendoakan. Nah, itu suatu suasana ukhuwah yang akan benar-benar kita terus jaga wujudkan. Jadi seperti ada cerita ya, Ustaz Bisna ini pernah itu beliau mobilnya ada kebakar ya, kemudian kita dari tim Ribat Ustaz Maruf itu segera turun untuk saat itu ke lapangan untuk betul-betul mewujudkan apa yang menjadi visi misi dari Rindu Baitullah itu. Nah, itulah yang kemudian sulit untuk dilupakan, menjadi kesan yang sangat-sangat tertanam di dalam hati Allah. Ya, terima kasih telah berkunjung kepada Rindu Baitullah. Kami merasa sangat bersyukur bertambah satu sahabat yang berkunjung ke Ribat. Karena satu sahabat yang bersama Ribat mendapatkan hidayah Allah itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Maka teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya di seluruh penjuru Nusantara, di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, kami dari Rindu Baitullah Ribat, Rindu Baitullah pilihan tepat kebanggaan umat, mengajak bersama-sama, mari kita dimanapun posisinya berada, khusus bagaimana kami di Rindu Baitullah bersama-sama menjadikan sarana ya, umroh ini sarana untuk beribadah, sarana untuk berdakwah, sarana untuk mendidik umat agar naik kelas, agar bermartabat, agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa, sehingga diberikan solusi, diberikan rezeki. Selamat bergabung bersama Ribat, pilihan tepat kebanggaan umat. Semoga Allah membawa kita sampai reuni akbar di jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.